Jika kalian ingin belajar stand up comedy, ada satu nama yang tak mungkin luput dari pembahasan kalian. Pandji Pragiwaksono. Bisa dibilang, dia adalah raksasa terbesar dari stand up comedy di Indonesia. Selain memiliki perusahaan sendiri yang bergerak di bidang komedi, yaitu Comika.id, Pandji juga adalah salah satu komika yang teknik penulisannya patut untuk dipelajari. Ada beberapa materi Pandji yang membekas di hati penonton. Lu makan kan? Tiba-tiba, nyew, pas gue nengok, bertujuh balik. Persis kayak gembel, lu pernah gak kasih pengemis duit? Satu orang tiba-tiba udah banyak gitu, kayak gitu tuh. Kucing anjing emang tuh. Tentu bukan materi yang itu yang aku maksud. Itu memang dikenang banyak orang, tapi kan lebih dikenal sebagai materi konflik daripada materi yang menginspirasi. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu beat dari Pandji yang diingat oleh banyak orang dan bahkan mungkin mengubah hidup banyak sekali penontonnya. Beat yang aku maksud adalah beat sedikit lebih beda. Ini kunci dari berkarya terutama di era digital. Sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Beat ini adalah salah satu beat yang tidak mungkin luput dari pembahasan ketika kita membicarakan seorang Pandji Pragiwaksono. Selain Pandji benar-benar mengaplikasikan beat ini dalam praktik pemasarannya, beat ini secara struktur sangat baik dan layak untuk dipelajari. Mari kita bahas beat sedikit lebih beda dan bagaimana cara Pandji menciptakan premis yang membekas di kepala penonton. Pertama, gunakan kalimat premis yang catchy. Premis beat ini sesungguhnya sederhana dan sangat catchy. Bermula dari ide seperti ini, yang akhirnya dirangkai menjadi kalimat seperti ini. Gue ulang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maka, jika kalian ingin membuat sebuah premis yang mudah diingat, coba anggap premis kalian ini bukan sekedar kalimat sederhana, melainkan sebuah slogan dari produk yang akan kalian iklankan. Rangkai kata sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin. Kalian bisa gunakan rima atau gunakan kata-kata yang sama seperti yang dilakukan Pandji. Mari kita lihat contoh-contoh premis lain yang catchy yang pernah dibuat oleh seorang Pandji Pragiwaksono. Dan gagap persatuan. Gue tuh ngerasa ya, orang Indonesia tuh masih salah nangkap persatuan tuh seperti apa. Duren. Ini buah ini berkarakter banget. Orang antara suka banget atau nggak suka banget. Langkah kedua, sajikan kalimat premis dengan rapi. Seperti halnya makanan yang akan dihidangkan di atas meja, premis haruslah disajikan secara menarik. Pandji memulai beatnya dengan mengangkat sebuah pertanyaan. Gimana caranya karya gue bisa muncul ke permukaan di antara begitu banyak karya? Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang dimiliki oleh penonton di dalam kepala mereka, tetapi mereka tidak pernah sadar bahwa mereka ingin mempertanyakan hal itu. Ketika seorang komedian menanyakan pertanyaan ini di panggung, penonton pasti akan berpikir, iya ya, apa ya jawabannya? Selain itu, sebelum Pandji memberikan jawabannya, ia memberikan sebuah peringatan. Wahai 3.500 penonton yang ada di ruangan ini, catat baik-baik, this might be the single most important thing you will ever hear. Kalimat ini membuat penonton waspada dan memperhatikan apa yang akan dikatakan oleh Pandji setelahnya. Prinsipnya sama seperti clickbait pada video YouTube atau artikel di Line Today. Tetapi, karena sifatnya memang clickbait, maka tidak semua beat dalam sebuah show atau sebuah set bisa ditambah kalimat seperti ini. Cara lain yang dilakukan oleh Pandji Pragiwaksono untuk menekankan premisnya adalah mengulang premis 2 kali. Pandji beberapa kali melakukan hal ini pada premis-premis tertentu. Sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gue ulang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Hanya karena kita benar bukan berarti kita berhak ngomong, melakukan apapun kepada yang salah, karena itu melahirkan dendam. Langkah ketiga, gunakan contoh yang relate. Di dalam beat ini, Pandji menggunakan contoh-contoh yang sederhana yang mudah dipahami oleh penonton. Ada contoh tentang iPod,
ada contoh tentang Bribtu Norman, ada contoh tentang duo serigala. Itu dia kawanku berbicara sebenarnya. Dribble. Mereka semua adalah contoh yang sangat dekat dengan penonton. Hampir semua orang sepertinya tahu fenomena-fenomena tersebut. Contoh yang dekat ini penting, supaya penonton bisa langsung membuktikan bahwa premis yang disampaikan benar. Cara mengetahui premismu sudah diterima oleh penonton atau belum adalah mendengarkan apakah di antara penonton ada yang berkata, "Oh iya ya, bener juga." Yang kalau misalkan kanan sama kiri muternya nggak sama, yang ini udah berhenti, yang ini masih goyang. Lah, kon? Panji Pragiwaksono memang dikenal sebagai komika yang kaya akan premis-premis brilian. Panji bisa menjadi komedian yang hebat karena perjuangannya membangun karir sudah cukup lama dan konsisten. Jatuh bangun sudah pernah dia rasakan sehingga ia berada di level yang sekarang. Pertanyaannya, siapakah yang akan menyusul Panji di atas sana? Apakah itu kalian yang sekarang sedang belajar lewat video ini? Kita tunggu saja. Halo teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai detik ini. Aku sebenarnya udah lama pengen bikin video kayak gini. Dan awalnya sebenarnya aku pengen bikin kayak gini tentang film, cuman kayaknya I don't know, aku pengen startnya dari stand komedi aja, sesuatu yang emang aku ngerti, udah belajar lama di situ, dan aku pengen berbagi yang aku tahu dengan kalian gitu. Jadi kalau kalian emang pengen aku tetap berbagi dengan video-video kayak gini, please like, comment, subscribe, bantu aku lah biar aku ngerti mau bikin apa lagi setelah ini gitu. Kalau kalian ada request apa gitu, tulis aja di bawah. Iya. Makasih teman-teman. Yeay.